Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Mustamir, NPM 181063107082 dari kelas PJKR 6B. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 4 pada A yang materinya yaitu mengenal kecerdasan pada manusia. Langsung saja ke penjelasannya. Ya, mengenal kecerdasan. Manusia adalah makhluk yang unik, diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna. Hidup di bumi dengan berbagai suku bangsa, ras, warna kulit, budaya, bahkan yang berbeda, demikian juga kecerdasannya. Jadi tidak hanya warna atau warna kulit atau rasnya, tapi kecerdasannya itu diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Setiap orang berbeda kecerdasannya sebagai bentuk kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Manusia adalah makhluk yang berbeda dari makhluk lainnya. Ini dibedakan karena manusia memiliki kecerdasan, ya. Jadi dari sekian banyak makhluk hidup, yang membedakan antara makhluk hidup dengan manusia yaitu dari kecerdasannya, gitu. Allah memberikan berbagai kecerdasan, akan tetapi bila kecerdasan ini tidak dikembangkan, maka tidak akan memberikan dampak apapun pada kehidupan manusia itu sendiri. Ya, jadi kecerdasan juga dibuat, bukan datang dengan sendirinya, gitu. Jadi dari segi pendidikan lah justru yang paling berperan banyak untuk mengembangkan kecerdasan pada diri manusia. Ya. Selain itu pendidikan ya kan, selain dari kecerdasan tadi, dari pendidikan ya, dari pendidikan dari sekolah, dan pendidikan dalam keluarga, gitu. Jadi pendidikan dari lingkungannya, dari pendidikan sekolahnya, bahkan dari keluarga yang merupakan pendidikan pertama bagi anak, itu yang bisa menjadi menambah untuk berkembangnya sebuah kecerdasan pada diri manusia. Selanjutnya, kepedulian dalam pengembangan manusia di dalam kehidupan keluarga Indonesia dengan konsep yang bersifat komprehensif telah dimulai beberapa dekade yang lalu melalui usaha peningkatan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap anggota keluarga secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan semua aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ya, jadi itu Semiawan Koni juga memberikan kecerdasan itu tidak hanya dari keluarga, itu ya sangat penting, gitu. Makanya dari itu, karena dia bisa melihat dari aspek fisiknya, mentalnya, spiritual, bahkan sosialnya. Jadi disitulah peran keluarga sangatlah penting. Ya, lanjut, peran orang tua amat dominan untuk mengembangkan kecerdasan anggota keluarganya. Karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama, maka peran orang tua harus mengetahui lebih jauh terhadap pengembangan anggota keluarganya, seperti perubahan ciri, perubahan fisik, dan mental pada setiap jenjang umur anggota keluarganya, gitu. Jadi peran orang tua lah yang sangat penting, yang mengetahui anak ini ditempatin untuk apa, gitu, untuk dikembangkan ketika usia segini harus apa yang dilarang dan tidak boleh, gitu. Jadi kecerdasan anak bisa semakin meningkat. Selanjutnya, pengembangan kebutuhan biologis seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Ya, dari itu maka dari peran keluarga juga harus mementingkan dari segi biologisnya. Ya, selain itu dari kebutuhan psikologisnya, ya antara lain rasa aman, rasa nyaman, penghargaan, rasa cinta, dan rasa kasih sayang. Ya, semua ini harus dipenuhi agar anggota keluarganya bisa mewujudkan setiap potensi dirinya, agar kecerdasan yang pada diri manusia semakin meningkat. Ya, jadi intinya kecerdasan manusia itu tidak datang dengan sendirinya, tapi kecerdasan pada manusia itu harus kita yang mencarinya sendiri.
Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.